Selamat siang. Siang. Halo sob, ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas hotel. Hotel masih di Solo ya ini ya. Hotel Novotel. Ini letaknya di pinggir Jalan Slamet Riyadi. Ruang penyimpanannya cukup banyak ternyata ya ini. Ada lemari, kemudian safety box, ada bantal cadangan 2. Tadi yang sebelahnya itu ada beberapa tingkat juga ya. Ini lantainya dari kayu parket, jadi nggak dingin kalau diinjek, ada rasa hangat gitu ya. Ini juga udah disediakan sampo dan sabun. Juga shower modenya ada 2, rain shower dan shower biasa ini ya. Nggak terlalu luas sih kamarnya, biasa aja ya, tapi lengkap, ada hair dryer dan macam-macam di sini ya. Ada tisu, gelas ya standarnya lah ya. Ada hand soap, ini bagusnya. Biasanya kan nggak dikasih hand soap untuk cuci tangan ya, cuman dikasih seperti sabun bar gitu, sabun batang yang kecil bulat itu biasanya ya. Ini toiletnya sih cukup bersih, nggak ada bau apa-apa. Kipasnya juga nyala normal. Saya kan sempat mengira kalau Novotel ini bakalan hotelnya sudah agak tua, ternyata masih terawat dengan baik dan nggak terasa tuanya. Dan ini dikasihnya Cleo yang botol ya, bukan yang biasanya kan dikasih yang kemasan plastik ya. Termasuk ramah lingkungan sih ini. Tapi botolnya nggak bisa dibawa ya, harus ditinggal atau kembalikan. Dan surprisingly lagi rasanya itu saya merasakan beda gitu karena saya biasa minum yang botol dan di rumah juga galonnya kebetulan Cleo juga, rasanya beda. Lebih ringan aja di tenggorokan, lebih enak lah. Nggak tahu mungkin prosesnya lebih gimana gitu, saya juga kurang tahu ya. Yang jelas beda rasanya. Ini TV-nya sayangnya ya standar ya, cuman 32 in biasa. Dan modelnya juga udah agak jadul, bukan yang Android TV, jadi belum bisa YouTube. Sini ya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga, tapi lumayan. Ada beberapa meja dan ada sofanya. Ini kemarin kami dapat di harga 400-an, 450 kalau nggak salah ya, di bulan Mei 2024. Cahayaannya juga cukup baik, kesannya nggak terlalu gelap gitu. Ini AC-nya ya, ini yang tanda panah itu untuk suhu, naik turun suhu ya. Kalau kami sih biasa pakai di 24, 25 atau 26 aja ya sudah cukup dingin. Jadi kalau kalian pasang suhu di 17 itu sebenarnya terlalu dingin ya. Nanti kalian harus pakai selimut. Buat apa suhu dingin kalau ditangkal dengan selimut? Mendingan suhu dingin dirasakan ya seperti apa adanya. Lagian juga menghemat listrik, juga mengurangi polusi lah ya yang disebabkan oleh listrik itu. Nah ini untuk kolam renangnya ada 2 di sini, yang di dekat lobi Novotel ya, dekat lobi Novotel. Airnya cukup bersih. Kolamnya juga ya sedengan lah ya, nggak terlalu besar, tapi cukup lah buat renang-renang. Nah di sini kolam yang ada di dekat resto atau tempat breakfastnya Novotel ya.
ini juga bersebelahan dengan Ibis Styles. Ini mungkin satu manajemen ya, jadi kolamnya kalian bisa pakai yang tadi atau yang ini, yang di sebelahnya Ibis Styles ini masih satu lingkungan dengan Ibis. Nah ini di sebelah kiri saya ini Ibis. Nah ini hotel Ibis, ini kolam renangnya. Untuk fitness centernya ada di sebelahnya Ibis ini ya, bangunannya terpisah dari hotel. Memang enggak beda. Kamu kesini tahun berapa? Yang sama tante itu. Wah, sweet. Nah ini dia fitness centernya. Jadi fitness centernya ini jadi satu dengan spa di bangunan yang terpisah. Untuk alatnya sih surprisingly lagi cukup lengkap ya. Ini treadmillnya ada beberapa. Sini juga ada untuk punggung, bahu, lengkap sih, ini lengkap banget sih. Kalau menurut kami sih ini udah cukup sekali, cukup lengkap sekali. Ini ada yang treadmill yang seperti tangga itu untuk variasi latihan. Banyak sih ini alatnya. Untuk kaki aja ini ada beberapa, cukup banyak sih ini, dan relatif agak sepi ya ini gymnya ya, nggak banyak membernya mungkin ya, walaupun ini juga dimemberkan, maksudnya selain tamu juga sepertinya bisa ikut latihan di sini ya. Tapi karpetnya ini ya sayangnya udah agak perlu perawatan ya. Nah sini suasana malamnya sih cukup tenang, walaupun di pinggir jalan raya tapi cukup tenang lah. Oke, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas tempat-tempat makan yang dekat dengan hotel ini ya. Ini salah satunya ada, ini ala-ala ini di depannya hotel Persis ini ya. Tinggal selangkah aja nyebrang. Tempatnya juga cukup asik, nuansanya putih dan hijau seperti ini ya. Tapi penyajiannya juga nggak terlalu cepat ya, jadi harus agak sabar ya di sini ya, karena kan konsepnya mungkin cafe ya, jadi penataan makanannya juga harus agak estetik gitu ya, untuk di foto-foto mungkin. Ini menunya seperti ini ya, bisa dilihat sendiri. Kalau kecepatan bisa di pause. Di sini tempatnya cukup bersih, dan di dalam ini juga AC-nya dingin. Juga harga makanannya nggak terlampau mahal ya, standar cafe lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke resto berikutnya. Ini juga deket ya, nggak sampai 1 kilo nih ya, ke Atria. Ini resto Atria. Di sini juga ada swalayannya gitu ya, makanannya juga cukup beragam di sini. Swalayannya juga cukup lengkap. Di sini juga ada live musiknya ya. Dan untuk harganya ya 11-12 lah dengan yang tadi ya, nggak beda-beda jauh ya, khas makanan cafe ya.
Bisa di repeat order nggak ya? Ya. Japanese udon 1, Saikoro udon bowl 1, nasi timbel 1, tahu pong 1. Tahu pong ini juga cukup lembut tahunya, juga nggak terlalu berminyak. Ini ada nasi timbel juga, saya pesan tahu pong dan nasi timbel. Nasi timbelnya juga cukup lumayan ya, juga dapat macam-macam. Nasi timbelnya ada tempe, kerupuk, tahu sama ayam. Nah ini sambelnya tahu pong ya, dikasih di tahunya, wah rasanya mantap. Oke sob, untuk lebih jelasnya bisa cek di Gmap ya. Yang jelas kami kesini ini jalan kaki dari Hotel Novotel. Kalau sore-sore sih nggak masalah ya, asal jangan siang-siang, sore atau malam kafe ini enak untuk dinikmati. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat, selalu bersyukur dan bahagia.